Tanoto Foundation juga ikut melatih komite sekolah yang ada di sekolah dan juga orang tua. Kira-kira siapa saja yang bisa menerima beasiswa yang sudah diberikan oleh Tanoto Foundation ini, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast Etam Kayu Bebaya. Podcast di mana kita bisa berbagi, dan podcast ini merupakan ruang diskusi kita untuk saling berbagi terkait dengan dunia pendidikan. Sahabat Etam, seperti kita ketahui bahwa saat ini negara kita masih mengalami banyak tantangan-tantangan. Nah, tentu saja tantangan-tantangan itu tidak hanya terkait dengan dunia pendidikan saja, tetapi tantangan-tantangan itu meliputi segala lini. Nah, tantangan-tantangan tersebut yang sama-sama kita ketahui untuk kedepannya memang sulit untuk diprediksi akan terjadi seperti apa. Nah, tantangan-tantangan tersebut sama-sama sudah kita ketahui, yang antara lain tingkat literasi kita memang masih rendah, kemudian keterampilan numerasinya juga perlu ditingkatkan, kemudian kemampuan berpikir tingkat tinggi juga perlu kita tingkatkan, dan tentu saja kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah. Untuk mewujudkan ataupun untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi butuh ataupun pemerintah perlu keterlibatan dari semua pihak, yang antara lain adalah pihak-pihak swasta ataupun masyarakat yang memang mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan. Nah, sahabat Etam, telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, narasumber yang tentu saja hebat, yang jauh-jauh datang dari Balikpapan untuk bersama-sama kita untuk berbagi terkait dengan topik yang kita diskusikan pada hari ini, yaitu terkait dengan peran mitra terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur. Sebelum diskusi kita lanjutkan, saya akan menyapa dulu narasumber kita yang sangat hebat ini. Selamat bertemu kembali Mbak Ping. Selamat datang di podcast Etam Kayu Bebaya BGP Kalimantan Timur. Bagaimana kabarnya Mbak Ping? Mungkin saya panggil Mbak Ping aja ya, Mbak Ping ya. Ibu. Selamat siang sahabat Etam semua. Selamat siang juga untuk Ibu Narti. Baik-baik saja Bu. Kabarnya udah lama sekali kita nggak ketemu ya, udah 1 tahun 2024 ke 2025. Karena mungkin kesibukan kita masing-masing ya, Mbak ya. Oke, sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan topik hari ini, siapa Mbak Ping dan perannya di Tanoto itu seperti apa? Kita persilakan Mbak Ping untuk memperkenalkan diri. Baik. Silakan Mbak Ping. Terima kasih Bu Narti. Selamat pagi atau selamat siang ya. Selamat siang untuk sahabat Etam semua. Perkenalkan, nama saya Roselina Pingjuan. Biasa Ibu Narti dan teman-teman saya memanggil saya dengan nama Ping. Saya bekerja di Tanoto Foundation Kalimantan sebagai regional lead untuk wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Terima kasih atas perkenalannya. Sahabat Etam, berbicara masalah dukungan ataupun keterlibatan pihak-pihak swasta dalam mendukung program-program pemerintah dalam rangka mewujudkan ataupun memajukan pendidikan di Indonesia, terutama untuk Kalimantan Timur. Nah, tentu saja kita memerlukan peran aktif dari semua pihak. Nah, terkait itu tentu saja peran mitra yang dalam hal ini adalah Tanoto Foundation. Menurut Mbak Ping, sejauh mana peran-peran yang sudah dilakukan oleh Tanoto sendiri dalam memajukan pendidikan terutama di Kalimantan Timur? Monggo silakan Mbak. Baik, terima kasih Bu Narti, sahabat Etam semua. Mungkin saya perlu menjelaskan sedikit sejarah
terkait Tanoto Foundation berada di Kalimantan Timur. Kami ada di Kalimantan Timur sejak 2018 yang lalu. Sejak 2018 itu kami hadir dengan program yang bernama Program Pintar. Program Pintar. Mungkin kita juga sama-sama BGP sejak 2020 ya Ibu ya, sejak BGP terbentuk. Di 2018 itu kami mulai dengan training kepada guru, kepala sekolah, kemudian tadi Ibu juga menyinggung tentang keterlibatan masyarakat gitu ya. Tanoto Foundation juga ikut melatih komite sekolah yang ada di sekolah dan juga orang tua. Jadi ada orang tua juga dilatih di sana ya Mbak ya? Betul, jadi orang tua itu selain mereka kita latih di komitenya untuk membantu sekolah, terutama kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah pada saat itu, kami juga melatih orang tua, mengajak orang tua menjadi duta orang tua sahabat anak belajar di rumah. Jadi proses belajar itu nggak cuma di sekolah, tapi juga di rumah. Jadi cukup lumayan lama ya, dari tahun 2018 sampai sekarang sekitar 7 tahun. 7 tahunan, sangat luar biasa sekali. Jadi banyak program-program yang sudah dijalin kerjasamanya dengan tentu saja dengan pihak-pihak sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi, tidak hanya peningkatan kompetensi untuk gurunya tentu saja ya Mbak, tapi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Pink tadi, ada juga melibatkan orang tua. Jadi ada keterlibatan dari orang tua untuk mendukung program-program yang sudah dicanangkan oleh sekolah. Selama ini program-program yang sudah dilakukan oleh Tanoto Foundation itu apakah memang cakupannya daerah-daerah tertentu atau memang seluruh Kalimantan Timur, bahkan mungkin di luar Kalimantan Timur juga, seperti apa Mbak Pink? Kalau untuk Kalimantan Timur sendiri, kami ada di hanya beberapa. Mungkin dari 10 kabupaten kota kami hadir di Kutai Kartanegara, Balikpapan, Pasir, Bontang, dan Kutai Barat. Jadi ada 5 kabupaten kota untuk Kalimantan Timur, dan untuk Kalimantan Utara dari tahun 2022 sampai dengan 2024 yang lalu kami ada di Tanah Tidung dan juga sempat memberikan beberapa kali pelatihan di Bulungan atau Kabupaten Bulungan. Sampai Kaltara ya Mbak? Ya, sampai Kaltara. Jadi memang Tanoto Foundation di sini hadir sebagai katalis ya, sahabat etam semua. Jadi kami di sini hadir sebagai mitra pembangunan dari pemerintah daerah untuk membantu dan juga memberikan advisor sebenarnya, memberikan advice kepada pemerintah daerah bagaimana nih cara kita sama-sama mencari celah untuk meningkatkan kualitas guru, karena kami mentrainingnya guru kepala sekolah, dan harapannya setelah kualitas guru meningkat, kualitas kepala sekolah meningkat, kualitas sekolah juga meningkat, kualitas dan hasil belajar siswa juga menjadi lebih baik. Dan itu sebenarnya hasil temuan kami selama 5 tahun program Pintar 2018 sampai dengan 2023 yang lalu. Kami mendapatkan temuan setelah memberikan intervensi Pintar selama 5 tahun, ada perbedaan 27% siswa yang mendapatkan intervensi di Pintar menjadi lebih baik dibandingkan sekolah yang tidak mendapatkan intervensi. Berarti peningkatannya sangat luar biasa sekali ya Mbak Pink, dengan adanya program yang sudah diluncurkan oleh Tanoto Foundation ini dengan program Pintar tadi. Betul, gitu ya. untuk guru. Nah, untuk program Pintar sendiri ini untuk cakupan wilayahnya ya tadi, apakah ke 5-5-nya yang Mbak sebutkan tadi, Kutai Kartanegara, kemudian Balikpapan, kemudian Pasir dan Bontang, dan Kutai Barat. Kutai Barat, atau memang ada beberapa dari 5 itu ada di beberapa kabupaten, atau seperti apa Mbak? Selain di Kalimantan Timur, kami ada di 4. Kalau kami menyebutnya region ya sahabat etam. Jadi mungkin berbeda dengan teman-teman yang membaginya sesuai dengan provinsi. Kami membagi daerah bekerja kami dalam region Kalimantan, region Jawa, kemudian region Sumatera itu terbagi 2, Sumatera A dan Sumatera B. Nah, jadi cakupannya memang kami ada di 5 provinsi kalau 5 provinsi ya. Kalau dalam Indonesia khusus untuk program Pintarnya. Seperti itu Bu Narti. Kalau boleh tahu 5 provinsi ini selain mungkin Kalimantan Timur ya Mbak ya, provinsi yang lain mana Mbak? Ada Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Jawa Tengah. Riau, Jambi dan Jawa Tengah sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan tidak hanya di 5
provinsi itu mudah-mudahan bisa menjangkau di paling tidak di beberapa provinsi lah ya, bisa menikmati program-program yang memang diluncurkan oleh Tanoto Foundation ini. Sebenarnya program kami tidak hanya kalau kita ngomong soal pintar memang hanya di 5. Tapi kalau melihat program Tanoto Foundation secara luas, kami sebenarnya ada beberapa program lain selain program pintar. Ada juga program yang kami sebut Early Childhood Education and Development. Itu kami juga hadir di beberapa wilayah, yaitu di Kalimantan Timur dan Jawa Tengah. Kemudian ada juga kami membantu pemerintah dalam program stunting, termasuk di pilar 2 dan pilar 3. Lalu juga kami ada di Kalimantan Timur, kami juga hadir di beasiswa Ibu, di Universitas Mula Warman. Berarti beasiswa yang sangat luar biasa, berarti banyak sekali program-program yang memang bisa dinikmati oleh tentu saja masyarakat. Betul. Oleh para guru-guru kita, tentu saja dalam hal yang tujuan akhirnya adalah untuk memajukan ya Mbak ya, memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, terkait saya juga tertarik tadi Mbak Pink sempat menyebutkan bahwa di dalam program Pintar ini salah satunya adalah untuk peningkatan kompetensi guru. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi ya Mbak ya, seperti apa yang memang program terkait dengan langsung dengan guru-guru itu seperti apa? Kalau terkait dengan guru-guru sesuai nih dengan tupoksinya BGP juga gitu ya, untuk meningkatkan kualitas guru, di mana di program Pintar sendiri kami bekerja bersama guru-guru di level pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, karena memang sesuai juga dengan kerjasama kami yang ada di daerah. Kami melatih guru SD dan SMP dalam pedagoginya mereka. Kemudian kami dulu memiliki beberapa modul terkait dengan literasi dan numerasi di kelas rendah. Kemudian ada juga pembelajaran aktif, terutama kami dulu sangat mengkampanyekan pembelajaran aktif, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran yang ada di kelas. Jadi guru memfasilitasi, guru membantu siswa dalam pembelajarannya, bukan guru menjadi center gitu ya, sesuai dengan kurikulum kita yang ada sekarang. Kemudian untuk yang lain adalah kami melatih guru-guru untuk terbiasa sesuai dengan mata pelajarannya, terutama untuk guru-guru SMP. Jadi dulu kami menyebutnya adalah salah satu modul adalah pembelajaran berbasis mata pelajaran, di mana guru-guru diminta untuk mulai sesuai dengan pembelajaran yang ada, mapel yang mereka ajarkan atau ampu di kelasnya masing-masing. Seperti jadi itu. Masih ini ya Mbak ya, masih masih pada jenjang SD dan betul, SMP. SD dan SMP. Nah, mungkin bisa ke depannya lah ya, mungkin bisa ke jenjang yang, karena di sana kan juga ada PAUD juga ya Mbak ya, mungkin mudah-mudahan nanti ke depannya bisa difasilitasi juga untuk teman-teman guru kita untuk jenjang PAUD, dan bahkan mungkin untuk jenjang yang lebih tinggi lagi SMA mungkin, kalau itu pun memungkinkan. Tadi Mbak Pink sudah menjelaskan terkait dengan program-program yang sudah dilakukan oleh Tanoto Foundation selaku mitra. Tentu saja banyak hal yang bisa kita sinergikan ya Mbak ya, banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu juga kita pernah kerjasama terkait dengan webinar, kalau tidak salah ya Mbak ya. Kita memfasilitasi juga webinar-webinar yang memang pada saat itu webinar salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa kerjasama. Mungkin selain webinar ada hal-hal lain ataupun program-program lain yang tentu saja menjadi program prioritas dari Tanoto Foundation selain yang Mbak Pink sebutkan tadi. Nah, saya juga tertarik nih terkait dengan sebelum masuk ke program prioritas ya Mbak ya, mungkin bisa dijelaskan kembali terkait dengan beasiswa ini. Kira-kira siapa saja yang bisa menerima beasiswa yang sudah diberikan oleh Tanoto Foundation ini Mbak? Di Tanoto Foundation itu percaya bahwa kalau misalnya kesempatan itu dibuka
semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk meraih potensinya untuk menjadi lebih baik. Nah, salah satu cara kami selain tadi pelatihan guru yang tadi juga akhirnya menyasar siswa, kami memberikan beasiswa melalui Universitas Mitra. Salah satunya, satu-satunya Universitas Mitra kami yang ada di Kalimantan Timur ini di Unmul, di Universitas Mula Warman, di mana kami memberikan, sebenarnya beasiswa ini namanya beasiswa teladan. Beasiswa ini tidak hanya sekedar beasiswa, jadi kami juga memberikan kesiapan kepada mahasiswa yang penerima beasiswa kami menyebutnya beneficiaries, untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja, kemudian juga bersosialisasi dengan teman-temannya di universitas mitra kami yang lainnya. Jadi memang diberikan program-program kepemimpinan untuk nantinya mereka betul-betul siap menghadapi dunia kerja ke depannya. Seperti itu, Bu Narti. Terkait dengan program beasiswa ini ya Mbak, kira-kira siapa saja ya Mbak, siapa tahu sahabat Etam di luar sana pengen juga memperoleh biasa gitu ataupun mendaftar beasiswa yang dari Tanoto Foundation, mungkin ada syarat-syarat tertentu Mbak? Syarat-syaratnya sebenarnya hanya 1 kali dibuka dalam 1 tahun. Jadi memang kami menyasar kepada mahasiswa yang berada di semester 1. Jadi memang pada saat awal semester teman-teman kita yang mahasiswa untuk mendaftar. Jadi nanti biasanya pendaftarannya melihat nilai raport di SMA-nya karena kan belum punya IP gitu ya. Nanti akan diseleksi dan memang mereka harus berkuliah di Universitas Mula Warman atau di 10 universitas mitra kami yang lainnya. Mungkin nanti bisa dilihat di website Tanoto Foundation ya, siapa tahu nanti atau di media sosial. Ya, betul sekali sahabat-sahabat Etam mau mendaftarkan diri, ya betul. Sekarang untuk program-program prioritas mungkin kan tentu saja punya ya Mbak ya program prioritas dari Tanoto Foundation sendiri. Nah, program-program prioritas itu apa saja Mbak? Kalau terkait dengan program prioritas di tahun 2024 berbeda dengan tahun 2025. 2024 kemarin kami masih banyak melakukan penguatan kepada fasilitator kami yang pernah kami latih melalui Fasda Perubahan namanya tahun lalu. Di tahun ini kami juga punya nanti program serupa di mana nanti mungkin sahabat Etam yang sedang menonton podcast ini juga menjadi bagian dari fasilitator Tanoto Foundation dari 2018 yang lalu. Kami juga akan memberikan penguatan atau pelatihan kembali kepada fasilitator kami. Itu salah satunya. Kemudian tahun 2025 ini cukup unik ya karena banyak sekali yang baru. Kita juga pergantian pemerintahan, kepala daerah, dan juga kita tahu kita punya RPJMN dan RPJMD. Di tahun 2025 ini kami nanti akan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan advokasi terutama di pentingnya pola asuh kepada anak yang sesuai dengan umurnya, stimulasi dini sesuai dengan umurnya nanti di RPJMD kita. Kemudian juga yang kedua, kami ingin memberikan advokasi kepada pemerintah daerah bahwa pentingnya literasi dan numerasi terutama yang menjadi prioritas kita bersama juga sebenarnya. Kalau kita merefleksikan nilai PISA, kemudian nilai-nilai literasi numerasi dari hasil-hasil sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kami merasa ini menjadi hal yang wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, terutama arah kebijakan yang bisa mendukung kenaikan literasi dan numerasi terutama di satuan pendidikan kita ke depannya. Seperti itu Bu Narti yang menjadi salah satu prioritas kami ke depannya. Yang spesial juga yang akan kami lakukan di 2025, kami punya satu proyek atau program gitu ya, yang bisa kami sebutkan New Lever, tapi belum bisa nih saya spill nanti mungkin belum bisa dibocorkan saat ini ya Mbak ya. Dibocorkan. Cuman New Lever ini kami gunakan untuk bersama-sama juga dengan pemerintah daerah karena semua yang kami lakukan baik itu secara nasional maupun daerah, alignment-nya tetap dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, New Lever ini adalah program yang berbasis dengan riset, di mana kami akan mencari formula-formula baru yang lebih tepat untuk memberikan perbaikan
kepada literasi numerasi anak-anak kita terutama yang fondasional. Jadi memang targetnya nanti di kelas-kelas awal, di kelas 3 seperti itu. Dan tetap target utamanya adalah guru. Karena kami yakin perbaikan kualitas guru, perbaikan kualitas sekolah itu akan langsung bisa menyasar kualitas adik-adik kita yang ada di sekolah, di satuan pendidikan. Seperti itu, Bu Narti, yang akan kami lakukan di 2025. Dan tetap tidak bisa berjalan sendiri nih, tanpa mitra, tanpa teman-teman dari BGP dan teman-teman dari UPT kementerian lainnya yang ada di daerah. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Tadi sudah menjelaskan program-program saja yang akan kita lakukan di tahun, terutama di tahun 2025 ya Mbak ya, akan melakukan diklat untuk para fasilitator. Kemudian di dalamnya juga paling tidak ada program-program untuk peningkatan guru, terutama fokus pada peningkatan literasi numerasinya. Kemudian ada sedikit bocoran tadi. Sedikit bocoran sedikit aja. Mudah-mudahan itu bisa kita nikmati ya. New Kami menyebutnya namanya sekarang New Lever. Tapi mungkin nanti akan berubah ke depannya. Hanya saja memang targetnya adalah ini adalah riset yang kami lakukan nanti bersama dengan pemerintah daerah. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya. Ternyata programnya lumayan banyak dan mudah-mudahan program-program itu juga bisa dinikmati. Betul. Ya Mbak Pin, tidak hanya di 5 kabupaten kota tadi, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Tadi Mbak Ping sudah bicara banyak terkait dengan program-program yang sudah dilakukan, kemudian program prioritas juga, dan tentu saja saya yakin di sana juga ada advokasi kalau tidak salah tadi ya. Tentu saja ini perlu adanya kerjasama ya Mbak Ping ya. Bisa dijelaskan mitra-mitra yang lain selain Balai Guru Penggerak di mana saja? Kalau mitra kita yang utama itu sebenarnya pemerintah daerah. Jadi memang kami bekerja sama melalui MOU ataupun perjanjian kerjasama gitu dengan pemerintah daerah. Mitra utama kami di situ. Dan memang terkait nih dengan kegiatan di BGP gitu ya. Tahun lalu tuh kita di kuarter akhir ya, di akhir-akhir kita juga sama-sama di konsorsium pendidikan daerah gitu kan. Memang itu juga menjadi salah satu ya bisa dibilang program utama kami kalau untuk kemitraan dengan BGP, di mana memang kami juga mendukung adanya pemenuhan guru untuk semua wilayah, tidak hanya untuk wilayah mitra kami, karena memang kebetulan di Kalimantan Timur 50% nih udah jadi wilayah mitra ya kan. Iya betul, tinggal 5 lagi. Jadi memang di tahun lalu kita ikut di KPD itu, dan memang sampai dengan tahun ini juga kami masih mensupport ataupun mendukung upaya-upaya dari pemerintah nasional dan juga pemerintah daerah melalui BGP yang ada di daerah untuk memastikan kualitas pemenuhan guru itu terpenuhi gitu. Makanya tahun lalu kita juga mengundang ikut dengan BGP, sebenarnya acara BGP gitu kan, Taranto Foundation menjadi salah satu mitra untuk memfasilitasi gitu ya pertemuan antara LPTK yang ada di sini yaitu Universitas Mula Warman dan dengan Bapeda, BKAD, BKD, BPKB, SDM yang ada di daerah-daerah yang ada di Kalimantan Timur untuk melihat bagaimana sih jumlah guru kita gitu di daerah-daerah, apakah sudah sesuai, bagaimana ketersediaannya. Betul, apalagi sekarang kita punya problem dengan kualitas guru yang harus disertifikasi semua Bu Narti, dan memang itu juga menjadi concern kami baik di nasional maupun di daerah. Jadi memang pada saat sekarang kami juga tetap terus mendukung upaya BGP untuk ya tadi juga kita pelatihan guru bersama dengan mengangkat gitu ya kualitas teman-teman kita yang berprofesi sebagai guru. Seperti itu sih Bu Narti. Nah, mungkin selain program yang sudah terjalin tadi terkait dengan konsorsium yang memang sudah kita lakukan, mungkin ada ya Mbak, mungkin di tahun-tahun ya paling nggak 2 tahun terakhir lah ya, program-program yang sudah terjalin dengan BGP, adakah selain konsorsium mungkin Mbak? Oh iya, ini juga terima kasih banget nih, BGP sudah menjadi betul-betul partner dekatnya Taranto Foundation di Kalimantan Timur. Iya, karena memang waktu COVID kita juga bareng gitu ya, tadi Ibu sudah sebutkan webinar,
Di tahun lalu tadi saya sudah menyebutkan bahwa kami punya program bersama dengan fasilitator dan memang cakupan atau jangkauan kami sedikit terbatas. Dan waktu itu difasilitasi sama teman-teman di BGP, fasilitator kami diberikan tempat, diberikan ruang di webinar yang dilakukan BGP secara rutin gitu ya, di mana ada 2 atau 3 fasilitator kami bisa berbagi, terutama di modul literasi kelas awal dan juga literasi ada di modul MIPA, matematika dan IPA pada saat itu. Jadi memang kami juga butuh media-media atau platform-platform yang bisa dijadikan oleh teman-teman fasilitator kami atau guru-guru kami di sekolah mitra maupun di daerah mitra untuk berbagi apa-apa saja yang sudah mereka dapatkan dari kami dan juga praktik-praktik baik yang mereka lakukan melalui webinar Kayu Bebaya, Etam Kayu Bebaya miliknya BGP, dan itu juga menjadi salah satu program yang sangat-sangat menarik bagi kami dalam bermitra dengan BGP. Itu Bu Narti. Sahabat Etam, tadi Mbak Ping sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan kerjasama yang sudah terjalin ya Mbak ya antara BGP dengan Tanoto. Selain webinar juga kita dalam hal memfasilitasi para fasilitator yang memang sudah digemblek, sudah dilatih, sudah digemblek ya Pak ya istilahnya oleh Tanoto Foundation. Tentu saja kami dari Balai Guru Penggerak juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya juga terkait dengan tentu saja program-program prioritas yang sudah dijalankan oleh Balai Guru Penggerak. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak program-program yang bisa kita sinergikan lagi dengan Tanoto Foundation. Sahabat Etam yang berbahagia, tadi kita sudah bincang-bincang banyak terkait dengan program-program prioritas yang sudah dilaksanakan oleh Tanoto Foundation, kemudian kerjasama juga yang sudah terjalin antara Balai Guru Penggerak dengan Tanoto Foundation. Tentu saja dalam menjalin kerjasama ini dan melaksanakan program-program dari Tanoto Foundation, tentu saja saya yakin tidak semulus yang kita pikirkan ya. Mbak Ping bisa menjelaskan ke kami, ke sahabat Etam semua, tantangan-tantangan yang dihadapi selama menjalin kerjasama ini seperti apa, atau selama menjalankan program-program dari Tanoto ini seperti apa Mbak? Kalau tantangan yang betul-betul besar gitu ya, kayaknya nggak ada ya. Selama 7 tahun terakhir kita nggak terlalu banyak, karena memang penerimaan pemerintah daerah sebagai mitra dan juga OPD-OPD terkait seperti dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota, Bapeda yang ada di kabupaten kota, itu menjadi mitra yang sangat-sangat kooperatif selama ini. Kolaborasi kami dengan teman-teman mitra juga sangat baik. Jadi yang tantangan-tantangan itu sebenarnya sudah bisa kami tutupi gitu, karena memang walaupun ya kalau tantangan kita sudah tahu Kalimantan Timur sangat luas ya Bu. Dari 5 mitra kami yang paling jauh, paling jauh Kutai Barat. Oh iya betul. 12 jam naik mobil itu mungkin jadi tantangan secara operasional, secara tersendiri gitu ya. Tapi di zaman yang sudah modern sekarang, ada teknologi dan juga itu tadi mitra, teman-teman mitra yang ada di OPD kalau dikontak via telepon, diajak Zoom, nah itu menjadi sangat paham gitu ya, masih sangat tahu bahwa memang jarak sekarang udah bisa kita toleransikan dengan teknologi seperti itu. Dan nanti harapannya juga ke depan terus penerimanya positif sehingga berjalan dengan baik seperti itu. Dan penerimaan itu mungkin menjadi modal utama kita untuk menjalankan program-program dari Tanoto tentu saja ya Mbak ya. Ini adalah salah satu yang menarik ya, kemitraan kami dengan teman-teman di UPT terutama di BGP. BGP itu kan seluruh kabupaten kota, ada 10-10-nya. Jadi pada saat teman-teman BGP melakukan kegiatan, secara tidak langsung juga membantu kami untuk bertemu dengan teman-teman yang belum menjadi non-mitra kami seperti itu. Jadi walaupun Mahulu bukan mitra, kemudian ada
kabupaten-kabupaten lain seperti Samarinda misalnya, kami bisa berinteraksi melalui program-program atau kegiatan teman-teman di UPT pada saat mengundang kami. Jadi sebenarnya mereka juga udah mengenal gitu, mungkin karena teman-teman mitra yang lain lebih sudah lama bermitra, jadi hubungan kami jauh lebih dekat. Tapi memang sangat terbantu sekali sih Bu dengan kemitraan yang sudah kita bangun selama kurang lebih 2-3 tahun ini dengan teman-teman di BGP. Kami juga bisa secara tidak langsung gitu ya hadir untuk teman-teman yang di kabupaten kota lainnya seperti itu. Teman-teman tim juga secara rutin turun ke distrik-distrik kami untuk bertemu dengan teman-teman mitra di sana, dengan fasilitator-fasilitator yang memang punya kedekatan dengan kami ataupun memang sudah lama bekerja sama dengan kami. Jadi memang tetap itu juga salah satu strategi ya Bu. Betul ya. Berarti memang tantangan itu walaupun sesulit apapun medannya ternyata tidak menjadi beban kita untuk bisa berbagi ataupun bisa paling tidak berbuat yang lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya untuk Kalimantan Timur. Sebelum kita akhiri podcast kita atau pertemuan kita, mungkin ada harapan-harapan yang bisa Mbak Ping sampaikan ke sahabat Etam semua terkait dengan pendidikan, sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud untuk mewujudkan Indonesia maju, kemudian mewujudkan juga pendidikan yang berkualitas terutama untuk wilayah Kalimantan Timur. Sebagai mitra pembangunan, kami sangat berharap bahwa urusan pendidikan ataupun masalah-masalah yang ada di pendidikan kita sekarang itu bukan hanya menjadi tanggung jawab, ya memang tanggung jawabnya pemerintah, tapi itu menjadi satu tanggung jawab besar kita secara masyarakat, secara umum, secara bersama, di mana kerja keras untuk memperbaiki atau menambah kualitas pendidikan yang lebih baik itu adalah kerja yang gak cuman bulan depan langsung selesai gitu, tapi kita punya upaya yang panjang 1-2 tahun dan kita melihat perkembangannya. Apa yang kita lakukan sekarang itu nggak langsung instan, tapi akan kita rasakan mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Dan juga pesan-pesan juga nih kepada sahabat Etam yang lagi nonton podcast ini, mari kita sama-sama melihat atau melihat kanan kiri kita bagaimana nih ke depannya, apa yang bisa kita sumbangsikan kepada pendidikan Indonesia terutama dan juga Kalimantan Timur pada khususnya gitu ya. Karena memang dari sisi kami sebagai katalis, sebagai mitra pembangunan yang bekerja sama dengan pemerintah nasional dan daerah terutama, kami hanya bisa mendorong gitu, mensupport, mendukung, karena apapun yang Tanoto Foundation lakukan semuanya adalah berfungsi untuk menghubungkan apa yang ada di nasional dan juga di daerah, dan itu yang menjadi salah satu poin utama kami berada di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kalimantan Timur pada khususnya. Dan juga kami percaya bahwa lagi-lagi hasil yang didapatkan anak kita sekarang itu adalah dasarnya dari kualitas guru yang baik, kualitas lingkungan sekolah yang baik, kemudian juga didukung oleh lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah nasional yang sangat support kepada satuan-satuan pendidikan kita yang ada di Kalimantan Timur ya utamanya, seperti itu. Karena sama-sama kita pahami pendidikan ini kan investasi yang yang hasilnya tidak bisa kita lihat dalam waktu, betul yang disampaikan oleh Mbak Ping tadi, bisa kita lihat 1 ataupun 2 tahun, tapi hasilnya akan bisa kita lihat mungkin 5-10 tahun yang akan datang baru hasilnya bisa kita nikmati. Oke sahabat Etam, kita sudah sama-sama menyaksikan tadi, kita sudah berbagi, sudah berdiskusi dengan Mbak Ping yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya saat ini, tetapi untuk waktu-waktu kedepannya bisa tetap terjalin, terutama untuk Balai Guru Penggerak. Sahabat Etam, sudah saatnya kita di penghujung acara ini. Sebelum kita akhiri, mungkin sahabat Etam pengen tahu lebih banyak terkait dengan Tanoto Foundation ini, bisa mengunjungi websitenya atau seperti apa Mbak Ping?
Kalau penasaran nih sahabat Etam tentang program-program ataupun aktivitas seperti tadi ada beasiswa, ada juga oh ya kami ada satu program yang nanti mungkin bisa untuk sahabat-sahabat Etam yang berada di umur belum 26 tahun bisa cek di Instagram kami di Tanoto Education atau di @tanotoeducation atau di website kami tanotofoundation.org. Nanti di situ akan ada pengumuman resmi tentang program-program Tanoto Foundation. Ya, dan juga itu tadi ada yang spesial untuk teman-teman atau sahabat Etam yang masih muda, akan ada beberapa pengumuman penting untuk sahabat Etam yang passionate terhadap bidang-bidang atau misalnya di area-area education dan early childhood education. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Pink terkait dengan kemana kita harus mengunjungi ketika kita harus tahu program-program dari Tanoto Foundation. Oke, sahabat Etam bisa melihat kembali ataupun memperoleh informasi-informasi terkait dengan program-program ataupun podcast dari Balai Guruku Penggerak sebelumnya dan mungkin yang akan datang bisa mengunjungi YouTube kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.